Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Margaritis Atila, NIM 1803030007, kelas A semester 6, dosen wali Hildegardis MI Nahak Esos MSI. Di sini saya akan mereview tugas harian sosiologi politik. Yang pertama, kekuasaan. Teks ini dimulai dengan definisi kekuasaan, membawa fokus pada upaya terbaru untuk didefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Sosiologi politik telah berperan dalam menguraikan banyak kontur kekuasaan di berbagai ruang sosial dan konteks lain. Kekuatan, konsep utama dalam sosiologi politik. Kekuatan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan sumber daya Yution. Karya-karya Karl Marx dan Max Weber berfungsi sebagai fondasi klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan masih banyak lagi. Yang berikut metafora dan paradoks atau alat sosiologis dalam sosiologi kekuatan. Kekuatan berkaitan dengan keputusan apapun yang diambil, tentang keputusan pengaturan di mana mereka tinggal, dan tentang peristiwa yang terjadi. Kapasitas umum untuk mengamankan kinerja penjilid dan kewajiban ketika kewajiban dilegitimasi dengan mengacu pada bantalan mereka, tujuan kolektif di mana dalam kasus bandel ada anggapan penegakan oleh sanksi negatif. Metafora adalah perangkat analitis yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep. Sosiologi sering menggunakan metafora seperti modal atau gambar untuk menerangi apa yang ada. Sebaliknya, ide-ide abstrak tentang kehidupan sosial, model atau gambar berguna dalam menggambarkan bagaimana sosial. Kekuatan seperti interaksi pengaruh misalnya, ingatan bahwa fungsionalis biasanya menggambarkan masyarakat sebagai sistem sosial. Yang berikut, metafora pengaturan daya. Sosiologi politik telah mengungkapkan bentuk dan nuansa gagasan abstrak tentang kekuasaan oleh tipologi kekuasaan. Berbagai tipologi ini menyoroti sifat kekuasaan dalam situasi atau karakteristik kekuasaan karena mereka berperan dalam pembangunan kapasitas, pertukaran sumber, dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Berbagai tipologi dan konseptualisasi kekuatan berbagai gagasan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat lain dalam proses interaksi luas. Klasik dan kontemporer tipologi merujuk pada setidaknya 3 jenis kekuasaan yang menarik bagi studi masyarakat dan politik. Yang pertama, kekuatan koersif dan dominan. 2. Otoritas dan kekuatan yang sah. 3. Kekuatan istimewa dan saling tergantung. Yang berikut, kekuatan korektif dan dominan. Jenis kekuatan ini adalah bentuk mentah atau yang paling murni. Dominasi juga mencerminkan penggunaan sumber daya dengan konsekuensi bagi orang lain di masyarakat. Perang dan terorisme adalah dinamika sosial yang penting terkait penggunaan kasar dominasi dan pemaksaan. Sifat paksaan dan dominasi totaliter rezim juga telah dipelajari. Yang berikut, tipologi dalam studi kekuasaan. Kesulitan kekuatan akan kelompok luar, kontrol terhadap alat partai politik, penggunaan propaganda, dan penciptaan sebuah negara militer
adalah hal biasa dalam pembentukan rezim semacam itu. Yang berikut, otoritas dan kekuatan legitasi. Otoritas adalah bentuk kekuatan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan pada rasa legitimasi dan kepatuhan atau tugas. Individu dan kelompok dalam masyarakat menciptakan ketertiban dengan mengakui kekuatan hukum, tradisi, dan adat. Mereka berperilaku berdasarkan keyakinan bahwa kekuatan negara melindungi anggota masyarakat sambil menjaga kepentingan masyarakat. Yang berikut, kekuatan interdependen. Kekuasaan dapat beroperasi dengan cara yang lebih halus, menghasilkan dramatis perubahan dalam interaksi sosial dan distribusi kekuasaan masyarakat. Yang berikut, konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik. Sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan menjadi 3 kerangka kerja: pluralis, elit manajerial, dan kelas sosial perspektif. Kritik dan teori pluralis. Penjelasan pluralis tentang kekuasaan dan politik dalam masyarakat bukan tanpa kritik. Kerangka pluralis telah dalam banyak hal terdiri sebagai dasar untuk tandingan dan paradoks dalam sosiologi politik. Yang berikut, elit atau manajerial. Perspektif eril dalam sosiologi politik sangat kontras dengan perspektif pluralis. Fokus di sini adalah pada konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat di tangan segelintir orang yang dijamin oleh karakteristik latar belakang bersama seperti keahlian, kepribadian, dan ikatan sosial atau keanggotaan dalam strata masyarakat tertentu.